Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olinda Putri. Nah, pada video kali ini kita masih membahas Superlab networking. Yang video sebelumnya itu kita membahas pendahuluan, dan sekarang kita membahas Superlab 1 ya teman-teman. Nah, di sini untuk filenya itu linknya itu akan saya taruh di link deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa download saja, klik kanan, klik download. Nah, di sini klik yang Superlab 1. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Saya taruh di data D. Di sini kita bisa klik 2 kali pada filenya. Kita tunggu saja. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke Cisco-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya itu pilih yang dock agar tampilnya itu di samping topologinya. Saya perkecil. Nah, di sini itu ada part-partnya, jadi nanti kita tuh saat mengerjakannya itu tidak bingung. Baik, kita langsung saja ke konfigurasinya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk part yang pertama itu basic configuration. Nah, di part ini tuh kita itu disuruh konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID ya teman-teman. Nah, penulisan password itu harus sesuai instruksinya, baik huruf besar maupun huruf kecilnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah konfigurasinya. Kita bisa mulai switch yang ini. Kita bisa buka CLI, lalu masuk ke enable, lalu conf t. Nah, lalu selanjutnya kita akan ubah hostname-nya nih. Kita bisa ketikkan host, lalu sesuai dengan nama yang di sininya, switch 4 atau S4, enter. Lalu ketikkan enable secret SID. Kita bisa enter. Di sini kita bisa exit, lalu exit lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke mode enable lagi nih. Kita bisa ketikkan enable. Nah, di sini itu dia itu sudah dimintai passwordnya ya teman-teman. Kita bisa masukkan password tadi yaitu SID. Nah, seperti ini. Tandanya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lakukan juga nih pada multi layer switch ini. Yang ini. Kita bisa buka ke CLI, masuk ke enable, lalu conf t. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan nih host MLS 2. Lalu ketikkan enable secret SID. Seperti ini. Kita lanjut ke router yang ini, teman-teman. Ke CLI, lalu masuk ke enable, lalu conf t. Lalu ketikkan host RTR atau router 2. Lalu ketikkan enable secret SID. Seperti ini. Kita lanjut ke multi layer switch 1 nih teman-teman. Yang ini. Ke CLI. Masuk ke enable conf t. Lalu ketikkan host MLS1. Lalu enable secret SID. Seperti ini. Kita lanjut ke switch yang ini teman-teman. Ke CLI, masuk ke enable conf t. Seperti ini. Kita lanjut ke switch yang kedua. Seperti ini. Kita lanjut ke router 1 nih teman-teman. Masuk ke enable conf t. Lalu ketikkan host RTR1. Lalu enable secret SID. Lanjut ke router 3 yang ini. CLI, masuk ke enable conf t host RTR3.
lalu enable secret SID. Seperti ini. Kita yang switch yang terakhir atau switch 3 yang ini ke CLI, masuk ke enable, lalu conft, lalu host 3, lalu enable secret SID. Nah, seperti ini. Setelah semua hostname dan enable secret itu sudah dikonfigurasi, kita bisa cek result. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kalian bisa lihat pada menu hostname ya teman-teman. Di sini itu pada menu hostname itu sudah terchecklist semuanya. Pada menu hostname itu sudah terchecklist semuanya ya teman-teman. Nah. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di multi-layer switch 2 dan switch 4. Nah, di sini itu kita itu disuruh buat VLAN konfigurasi port fast dan konfigurasi DHCP. Kita bisa masuk ke konfigurasinya, kita bisa mulai di switch yang keempat. Kita bisa masuk ke conft. Teman-teman, sini saya ketik harusnya itu conft ya teman-teman, saya lupa lepas spasi. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat VLAN-nya dulu nih. Kita akan buat VLAN 10 sampai 30-nya. Kita bisa ketikkan VLAN 10. Lalu kita bisa name VLAN 10 seperti ini. Lalu buat VLAN 20-nya. Lalu name VLAN 20. Lalu VLAN 30. Dan name VLAN 30. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ke VLAN sesuai topologinya nih teman-teman. Kita bisa exit. Sebentar, ini saya geser ke sini. Nah, di sini aja. Nah, untuk VLAN 10 dia itu interface-nya itu FA0/2 sampai 3 ya teman-teman. Ini 3. Ini 2. Jadi dia itu interface-nya itu 2 sampai 3. Nah, sedangkan untuk VLAN 20 dia itu pasti 4 sama 5. Ini 4. Ini 5. Nah, di sini untuk VLAN 30 dia itu 6 sampai 7. 6 7 ya teman-teman. Kita bisa Nah, di sini kita bisa masukkan interface-nya teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini. Lalu kita itu perlu mengetikkan spanning tree ports-nya ya teman-teman, agar kabelnya itu berwarna hijau. Kita bisa mengetikkan spanning strip tree port fast. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 20-nya nih. Kita bisa ketikkan yang tadi interface range berarti 4 sampai 5. Lalu bisa mengetikkan switch port mode akses. Lalu switch port mode akses VLAN 20. Lalu masukkan spanning tree-nya, saya singkat. Lalu kita bisa exit. Lalu yang 30. Berarti kan 6 sampai 7. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 30. Lalu kita spanning port. Lalu kita bisa selanjutnya kita akan konfigurasi di multi layer switch ya teman-teman. Ini kita exit dulu.
di sini. Nah, di sini kita bisa buat VLAN terlebih dahulu. Kita bisa buat VLAN 10, lalu name VLAN 10, lalu VLAN 20, lalu name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30. Nah, seperti ini. Nah, tapi di multi layer switch itu kan tidak ada interface-nya ya teman-teman yang terhubung ke VLAN 20. Nah, tapi kenapa di sini kita tetap ditambahkan? Nah, nantinya kita akan konfigurasi di DHCP-nya. Nah, di sini kita akan masukkan interface ke VLAN sesuai topologinya ya teman-teman. Kita bisa exit. Nah, untuk VLAN 10 itu 2 sampai 3. VLAN 30 itu 4 sampai 5. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Lalu exit. Lalu kita langsung ke VLAN 30-nya nih. Kita bisa ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Lalu kita bisa selanjutnya kita akan terang nih di switch 4 yang mengarah ke multi layer switch 2. Kita yaitu menggunakan FA0/1. Kita bisa buka switch 4. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang VLAN 10 sampai 30. Nah, di switch 4 ya sudah selesai. Kita lanjut terang di multi layer switch-nya. Kita bisa exit. Lalu interface FA0/1 maaf. Lalu switchboard terang encapsulation. Di sini saya singkat .1Q. Lalu switchboard mode terang. Nah, kita sudah selesaikan poin 1 sampai 2-nya. Kita lanjut ke konfigurasi DHCP-nya. Tetapi sebelum itu kita akan memasukkan IP pada setiap VLAN-nya nih, teman-teman. Di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa mematikan interface VLAN 10. Lalu IP at 192.168.10.1 subnet mask jangan lupa. 0. Lalu exit. Kita lakukan hal yang sama sampai VLAN 30-nya ya teman-teman. Buat VLAN 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi server di multi layer switch 2 pada setiap VLAN-nya. Kita bisa di sini saya sudah exit. Nah, kita akan buat VLAN di VLAN 10. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10 lalu network 192.168.10.0 lalu subnet mask jangan lupa.
lalu default gateway-nya kita 192.168.10.1 DNS-nya 192.168.90.2. Nah, untuk DNS-nya itu menyesuaikan yang ada di instruksinya ya teman-teman. Nah, kita buat sampai VLAN 30 nih teman-teman. Kita bisa exit. IP DHCP pool VLAN 20. Lalu network-nya itu berarti 2.0.20. Ininya berarti 20. DNS-nya sama. Lalu exit. Kita buat IP DHCP pool yang VLAN 30. Lalu network. DNS. Lalu kita bisa exit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan exploit gateway address-nya. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP trip address 192.168.10.1. Lalu ketikkan yang sama, ini 2. Nah, kita akan coba tes nih teman-teman. Kita akan coba tes DHCP pada setiap VLAN-nya. VLAN 10, 20, dan 30. Kita bisa buka PC yang ini. Ke desktop, IP configuration, klik yang DHCP. Nah, di sini dia itu sudah mendapatkan IP-nya. Lalu kita bisa buka PC 4. Maaf. DHCP. Di sini juga sama, dia itu sudah mendapatkan IP. Lalu kita bisa buka PC 8. Desktop, IP configuration, DHCP. Di sini juga dia itu sudah mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, untuk part 2-nya itu kita sudah selesai. Kita lanjut ke part yang ketiga. Nah, di sini kita bisa buka switch yang ini. Kita bisa masuk ke enable, masukkan passwordnya, lalu conft. Nah, kita akan buat VLAN 40 sampai 60 ya teman-teman. Kita bisa buat VLAN-nya langsung. Name VLAN 40. Lalu buat VLAN 50. Name VLAN 50. VLAN 60. Name VLAN 60. Nah, lalu kita akan masukkan port ke VLAN 40-nya ya teman-teman. Kita bentar. Ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, sampai 4. Di sini di VLAN 40 ini 2. Ini tadi kan 2, ininya 4 ya teman-teman. Jadi 2 sampai 4 interface-nya. Jadi kita bisa enter. Nah, lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 40. Terus lalu exit. Lalu kita masukkan yang VLAN 50. VLAN 50 dia 5 sampai 6. Kita bisa mengetikkan interface range FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses.
switchboard akses VLAN 50. Lalu ini, lalu kita bisa exit. Lanjut ke VLAN 60-nya. 7 sampai 8 ya, teman-teman. VLAN 60. Interface range 6/7 sampai 8. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Lalu spanning. Oke, ini sudah ya teman-teman. Nah, kita lanjut terang ke multi layar switch satunya teman-teman. Kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/1. Lalu switchboard mode terang. Lalu switchboard terang VLAN 40 sampai 60. Oke, kita lanjut ke switch yang kedua nih teman-teman. Maaf. Ini maksudnya. Kita bisa masuk ke enable, masukkan passwordnya, conf-t. Nah, lalu kita akan buat VLAN 60 dan VLAN 70-nya. Kita bisa buka VLAN 60, name VLAN 60, lalu name VLAN 70, name VLAN 70, seperti ini. Kita bisa exit. Nah, kita akan memasukkan portnya nih teman-teman. Kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 60. Lalu spanning podcast, lalu exit. Lalu masukkan ini lagi interface-nya FA0/4 sampai 6. Lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70. Exit. Nah, oke, ini sudah. Kita lanjut terang ke multi layar switch 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1, lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang VLAN 60 sampai 70. Kita lanjut konfigurasi di multi layar switch 1 nih teman-teman. Masuk ke enable, masukkan password SID, conf-t. Nah, lalu kita akan buat VLAN 40 sampai 70. Kita bisa buat VLAN 40. Lalu name VLAN 40. VLAN 50. Name VLAN 50. VLAN 60. Name VLAN 60. VLAN 70. Name VLAN 70. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masukkan interface VLAN 40. Lalu IP add 192.168.40.1. Lalu subnet mask. Lalu bisa exit. Lalu kita bisa yang interface VLAN 50. Lalu masukkan IP-nya. Lalu bisa exit. Lalu VLAN 60 IP-nya. Lalu bisa exit. Lalu buat VLAN lagi 70, IP-nya 70. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan terangkan ke switch 1 dan switch 2-nya nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, 1 sampai 2. Lalu switchboard terang and cap
saya singkat saja, .1q, lalu switchboard mode terang. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP-nya nih teman-teman. Kita bisa exit, lalu IP DHCP full VLAN 40, lalu network 192.168.40.0 255.255.255.0, lalu D 192.168.40.1, lalu DNS-nya itu sama ya teman-teman, yaitu 90.2. Nanti 192.168.90.2. Nah, seperti ini. Kita lanjut sampai VLAN 70 nih teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita bisa IP DHCP pool VLAN 50, lalu network 50 dulu, lalu ini 50, DNS-nya masih utuh, lalu exit. Kita buat lagi IP DHCP pool VLAN 60, lalu networknya jangan lupa, DNS, lalu exit, lalu IP DHCP pool lagi VLAN 70, network 70, DNS, lalu kita exit. Nah, kita lanjut yang exclude gateway ya. Kita bisa ketikkan IP DHCP address 192.168.40.1, lalu IP DHCP address 50.1 60. Nah, oke, ini sudah. Kita akan coba nih tes DHCP VLAN 40 sampai 70-nya. Kita bisa buka PC ini, ke desktop, IP configuration DHCP. Di sini dia itu sudah successful ya teman-teman, atau sudah mendapatkan IP-nya. VLAN 60 PC 13. Bentar, ini saya geser. Desktop, IP configuration, IP DHCP. Dia juga sudah mendapatkan IP. Lalu VLAN 60 yang PC 16. Desktop, IP configuration, DHCP. Dia juga sudah mendapatkan IP. Lalu VLAN 70 yang ini, PC 21. Kita buka PC 20-nya aja. Yang ini. Desktop, IP configuration, DHCP. Nah, dia juga sudah mendapatkan IP ya teman-teman, yang berarti part 3 itu kita sudah berhasil. Selanjutnya yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch 3 yang ini. Kita bisa masuk enable, masukkan passwordnya SID, lalu config. Nah, di sini kita akan buat VLAN 80 dan 90-nya. Kita bisa ketikkan VLAN 80, lalu name VLAN 80, lalu VLAN 90, name VLAN 90. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut memasukkan port ke VLAN 80-nya nih teman-teman. Kita bisa matikan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 80. Lalu ini exit, lalu masukkan interface-nya lagi, switchport mode akses, switchport akses VLAN 90, lalu exit. Nah, kita akan coba terang ke router ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA0/6, lalu switchport mode terang, lalu switchport terang VLAN 80 sampai 90. Nah, kita
Nah, kita lanjut konfigurasi di router 3. Kita masuk enable SID config. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface yang gig 0/1 nih, teman-teman. Yang ini, yang mengarah ke switch 3. Agar kabelnya itu nanti berwarna hijau ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface gig 0/1, lalu no sh, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa mengetikkan interface gig 0/1.80, lalu encapsulation .1q 80, lalu IP at 192.168.1.255.255.255.0. Lalu kita bisa exit, lalu masukkan interface gig 0/1.90, lalu saya singkat encapsulationnya, lalu IP at 192.168.90.1 subnet mask, jangan lupa. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada VLAN 80 di router 3 ini. Kita bisa exit, lalu ketikkan IP DHCP pool VLAN 80, lalu network 192.168.0.255.255.255.0. lalu ini 192.168.80.1 DNS, yaitu memakai yang ini ya, teman-teman. Maaf, ini koma harus titik. Lalu kita bisa exit, lalu IP DHCP address 192.168.80.1. Nah, selanjutnya kita akan coba tes IP DHCP-nya nih, teman-teman. Kita bisa buka PC 22, desktop, IP configuration DHCP. Di sini dia itu sudah mendapatkan IP-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Di sini kita bisa masuk ke server 1, ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya itu 192.168.90.2. Lalu untuk subnet mask jangan lupa default gateway 192.168.90.1, dan servernya itu 192.168.90.2. Kita lanjut ke server 2, ke desktop, IP configuration 192.168.90.3, subnet mask jangan lupa, ini 192 untuk default gateway-nya 168.90.1, dan servernya 192.168.90.2. Nah, guys, seperti ini. Selanjutnya kita akan konektivitas, kita akan kirim nih, teman-teman, VLAN 80 ke VLAN 90. Di sini violet, kita coba lagi. Nah, di sini dia itu sudah successful, yang berarti part 4 kita sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang kelima nih, teman-teman, yaitu konfigurasi IP address point to point. Nah, di sini kita itu disuruh configuration IP address pada setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu kita akan coba konektivitas dan pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, kita bisa masuk ke router 3. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0, lalu IP-nya masukkan IP at 10.10.10.6 255.255.255.252. Nah, di sini berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Kenapa 252? Karena dia itu ininya slide-nya 30. Kita bisa enter, lalu no sh,
Nah, kita lanjut di router 1. Sebentar, ini masuk enable dulu. Nah, di router 1 itu dia itu mempunyai 2 jalur ya teman-teman, yaitu yang 0/0 dan 0/1. Kita bisa buka ini ke router 1 lagi. Lalu kita bisa ketikkan interface gig 0/1. Lalu IP add 192.168. Harusnya 10.10. .5 255 255 255 .252 karena ini itu 30. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface yang gig 0/0. Lalu IP add itu ini itu 10.1. Ini juga sama 252. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Nah, kita lanjut di router 2 nih teman-teman. Kita di router 2. Masuk ke enable SID conft. Nah, di router 2 ini dia itu mempunyai 3 jalur ya teman-teman. Nah, kita bisa sebentar. Kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Lalu IP add 10 10 10 .9 255 255 255 .252. Lalu no sh. Lalu kita bisa exit. Lalu ketikkan interface gig 0/1. Lalu IP add 10.2. Lalu no sh. Lalu exit. Lalu masuk ke interface gig 0/2. Lalu masukkan IP-nya 10.13. Lalu no sh. Nah, ini sudah selesai pada setiap routernya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di multi layer 1 nih teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/3. Lalu masukkan IP. .252. Lalu no sh. Kita lanjut ke multi layer 2 nih teman-teman. Enable SID conft. Kita masuk ke interface FA0/6. Lalu IP add 10 10 10 .10 255 255 255 .252. Lalu no sh. Kita lanjut part yang ke-6 ya teman-teman, yaitu konfigurasi OSPF di semua router. Di sini kita akan aktifkan di semua router dan multi layer switch-nya. Kita bisa buka router 3. Nah, di sini di router 3 kita bisa exit. Lalu ketikkan router OSPF 1. Nah, lalu kita akan promosikan networknya. Nah, di sini kan sudah ada network yang 10.5 dan 10.6-nya ya teman-teman. Nah, maka kita akan promosikan yang 10.4. Kita bisa ketik network 10 10 10.4. With card-nya kita masukkan area 0. Kita juga akan promosikan VLAN 80 dan VLAN 90. Kita bisa ketikkan 192.168.80.0 seperti ini, tapi ininya 255 karena saja itu /24 ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu yang 90. Nah, oke, kita lanjut ke router 1.
Nah, di router 1 kita bisa ketikkan router OSPF 1 lalu network 10.10.10.4 wildcardnya jangan lupa area 0. Lalu kita juga akan promosikan yang mengarah ke sini teman-teman. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.3 0 wildcardnya jangan lupa area 0. Nah, kita lanjut ke router 2 nya. Kita bisa exit, ketikkan router OSPF 1. Nah, kita akan promosikan yang 10.0 juga. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.0 lalu wildcardnya areanya 0. Selanjutnya kita akan promosikan network yang 10.12. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.12 wildcardnya jangan lupa area 0. Nah, karena di sini itu sudah ada yang 10.2 dan 10.13 sehingga kita menggunakan 10.12 ya teman-teman. Lalu kita juga akan promosikannya 10.8. Ketikkan network Nah, seperti ini. Lalu untuk mengarah ke multi layer switch 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di multi layer switch 1. Di sini kita bisa exit, lalu ketikkan IP routing, lalu baru router OSPF 1. Kita promosikan networknya nih teman-teman. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.12.0. Ini wildcardnya 3 area 0. Nah, lalu kita promosikan VLAN 40 sampai 70. Kita bisa ketikkan network sebentar, kita bisa ketikkan sini, kita bisa mengetikkan network 192.168.40.000 wildcardnya ya ini .255 area 0. Ini ganti menjadi 5, ini ganti menjadi 6, ini ganti menjadi 7. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di multi layer switch 2 nih teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita ketikkan IP routing, lalu router OSPF 1. Kita promosikan network yang 10.8. Kita bisa ketikkan network 10.10.10.8. Lalu kita masukkan wildcardnya. Selanjutnya kita akan promosikan VLAN 10 sampai 30. Kita bisa ketik ini ganti menjadi 255. Ini ganti menjadi 2. Ini ganti menjadi 30. Nah, kita juga cek nih di router 1. Kita bisa buka router 1. Nah, kita bisa exit. Lalu kita bisa cek dengan doso IP OSPF neighbor. Salah ketik, maaf. Nah, di sini sudah ada IP yang 10.13 dan 90.1. Kita akan coba juga cek dengan doso IP
root. Nah, di sini sudah ada OSPF-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba tes kirim paket dari VLAN 10 ke VLAN 60. Di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu part yang ke-7, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa masuk nih ke server 1. Kita pilih yang service, lalu kita pilih yang DNS, dan pilih yang on. Nah, untuk tipenya itu record ya, teman-teman. Nah, namanya itu di sini itu untuk namanya itu sekolahan IT ya, teman-teman. Sekolahan.it sesuai instruksi ya, teman-teman. Lalu untuk addressnya itu ini 93. Jika sudah, kita bisa klik add. Maaf, ini salah ketik. Kalian tuh jangan sampai salah ketik ya, teman-teman. Kita bisa klik add. Nah, lalu kita juga buat yang tipenya itu sname. Ini. Di sini untuk namanya itu www.academy.sekolahan.it. www.academy.sekolahan.it. Jangan sampai saya, teman-teman. Lalu untuk di sini untuk hostname-nya itu dia itu namanya itu sekolahan IT. Sekolahan.it. Jika sudah, kita bisa klik add. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi DNS-nya. Kita masuk ke konfigurasi web server. Kita bisa buka server 2. Nah, di server 2 ini kita bisa pilih yang service, pilih yang HTTP. Nah, di sini itu pastikan itu on semua ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di index.html lalu klik yang edit. Nah, di sini itu kita itu disuruh mengganti yang welcome to Cisco Packet Tracer menjadi welcome to Academy sekolahan IT ya, teman-teman. Ini, maaf. Nah, kita langsung saja ganti. Welcome to Academy sekolahan IT. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik save. Ini yes. Selanjutnya kita akan coba cek DNS-nya nih di server 2 menggunakan command prompt. Kita bisa ke command prompt, lalu kita bisa ping sekolahan.it. Nah, di sini itu dia itu sudah TTL. Nah, selanjutnya kita akan lihat konfigurasi wildcard tadi. Di sini pada VLAN 60 kita bisa buka PC 16. Kita lihat di web browser. Dan dipastikan itu sudah mendapatkan IP DHCP ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan www.academy.sekolahan.it. Kita bisa klik yang go. Nah, di sini itu sudah muncul tulisan welcome to Academy sekolahan IT. Nah, untuk proses go-nya itu memang kadang lama ya, teman-teman. Kita akan lanjut ke part yang 8 atau part yang terakhir. Nah, kita akan konfigurasi akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan 60 ke server ya, teman-teman, dengan menggunakan IP akses list 101. Setelah itu kita bisa konektivitas. Di sini kita akan coba blokir VLAN 10 dan 60 ke server. Kita bisa buka router 3-nya. Nah, di sini di router 3 kita bisa ketikkan akses strip list 101 deny IP 192.168.10.0. Lalu masukkan wildcard-nya itu 255. Lalu masukkan IP tujuannya. Seperti ini. Lalu kita buat juga untuk yang ini 60. Jalan 60 ya, teman-teman. Kita bisa ketik akses ini kita akan menjadi 60. Lalu ini masih tetap 90 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengizinkan semuanya. Ketika kita bisa ketikkan akses strip list 101 permit any lagi. Lalu kita bisa enter. Nah, permit IP ya, teman-teman. Permit IP any. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface gig 0/1. Kita bisa ketikkan interface gig 0/1 .90. Lalu IP akses group 101 out. Nah, kita akan coba kirim paket nih dari VLAN 60 ke VLAN 60 yang PC 16 ke server 1. Nah, di sini maka akan file ya, teman-teman. Kita akan coba lagi. Nah, maka di sini itu akan tetap file. Lalu kita juga akan coba kirim dari VLAN 10 ke server 1.
Ini violet, kita coba kirim lagi. Nah, maka di sini itu akan tetap violet ya, yang berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah, kalian bisa lihat pada completion di sini itu sudah 100%. Kita bisa cek result. Nah, di sini itu sudah ada tulisan congratulations on completing this activity ya, teman-teman. Kita bisa cek yang ini. Nah, di sini itu sudah terchecklist semua ya, teman-teman. Nah, untuk skornya itu di sini itu sudah 202/202 ya, teman-teman. Jadi kita sudah selesai konfigurasi di Superlab 1. Nah, sekian video kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.